Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Guru Ambiar di Skansapil Podcast. Skansapil bicara, inspirasi berkarya. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas seputar pasca MPLS atau kegiatan setelah MPLS. Alhamdulillah MPLS di SMK Negeri 1 Kepil kemarin cukup sukses dan berjalan lancar. Nah, kali ini kita mengundang perwakilan dari peserta MPLS kelas 10 yang baru. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol atau bincang-bincang seputar kegiatan MPLS kemarin sama mereka. Oke, sebelum kita jauh ngobrol-ngobrol, kita perkenalan dulu mungkin dari perwakilan kelas 10 yang baru ini ya. Mungkin dimulai dari kamu ya, Mbak yang pojok sini. Silakan, kamu bisa perkenalan, disebutkan namanya siapa, terus asal sekolahnya dari mana, dan juga di SMK Negeri 1 Kepul itu diterima di kelas berapa. Silakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Hairun Hanifah. Ya. Panggil saja Iva. Oke, Mbak Iva ya. Siap. Ya. Saya dari sekolah MTS Ma'arif Kepil. Ya. MTS Ma'arif 1 ya. Ya. Ma'arif 1 Kepil. Ya. Oke. Saya di sini diterima sebagai siswi Ya. di kelas akuntansi 1. Ya, kelas 10 akuntansi 1 ya. Iya, kelas Mantap. 10 akuntansi 1. Oke, nanti kita bincang-bincang lagi ya sebelum perkenalan. Nah, berikutnya silakan dari Mbak yang sebelahnya ya, disebutkan namanya siapa, kemudian asal sekolah dari mana, dan juga di sini diterima di kelas berapa. Silakan. Oke, nama saya Destiana Rizky Tiamesari, Oke, asal sekolah dari SMP Negeri 1 Kepil. SMP N1 Kepil ya. Ya, Oke. saya di sini diterima di kelas 10 akuntansi 1. Oke, satu kelas ini ya. Iya. Ya. Ternyata ini satu kelas ya. Ya, ini hanya kebetulan saja. Karena sebenarnya ini kan ngacak aja ya. Sebenarnya ngacak aja, Iya. cuma kebetulan satu kelas. Tapi SMP-nya atau MTS-nya beda ya. Ya, Beda. Nggak satu sekolah ya. Nah, karena beda nggak masalah ya. Walaupun di sini diterimanya di kelas yang sama. Oke, kita lanjut ya. Nah, setelah kemarin kalian mengikuti kegiatan MPLS selama kurang lebih berapa hari ya? 5 hari ya. 5 hari. Iya, dari hari Senin sampai hari apa kemarin ya? Jumat. Jumat ya. Iya. Wah, full. Capek nggak nih? Capek dong, banget. Capek ya. Tapi seneng nggak? Seneng. Seneng ya. happy. Iya, harusnya seneng. Iya. Nah, langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Bagaimana sih perasaanmu setelah mengikuti kegiatan MPLS yang sudah diadakan di SMK Negeri 1 Kepil ini? Mungkin yang pertama menjawab dari kamu aja ya, Iya. Mbak Iva. silakan. Gimana perasaan Mbak Iva? Jadi perasaan saya merasa bisa beradaptasi dengan mudah di sini. Iya, coba menyesuaikan lah ya. Iya, karena mulai dari panitia-panitianya Iya, dan warga sekolahnya, warga sekolah. mereka itu sikapnya sangat menerima siswa dan siswi baru di sini. Yang dari sini ya, welcome lah ya. Iya, Sangat welcome sama kamu terutama ya. Menurutmu ya. Iya. Iya ya. Kemudian dari kegiatan MPLS kemarin, Iya. itu kan ada pembagian kelompok Iya. buat ngerjain tugas-tugas, Iya, kayak kemarin betul. ada nari, ada nyanyi. Iya. Ya, itu menurut saya itu mendekatkan kami para siswa dan siswi satu sama lain. Ya, itu jadi saling kenal karena diacak juga, jadi kami saling kenal dari berbagai macam sekolah dan juga Iya, dari betul. berbagai macam kelas yang berbeda-beda. Ya, dari situ kita mulai sering berinteraksi satu sama lain ya. Iya, jadi lebih dekat kenal gitu ya. Heeh. Kemudian ya menurut saya itu sangat memudahkan kami buat beradaptasi dengan lingkungan sekolah Dengan ini. lingkungan sekolah, terutama Iya. di SMK Negeri 1 Kepil ini ya. Iya. Ya. Ya, keren sekali Mbak Iva kemarin sudah mengikuti MPLS dan perasaannya katanya senang. Nggak Iya. tahu nih kalau Mbak Desti nanti. Kalau Mbak Iva rasanya senang karena katanya tuh banyak temen, terus di sini juga panitianya ya mungkin dari OSIS kali ya, Iya. atau Bapak Ibu Iya. gurunya mungkin tuh, dan warga sekolahnya terutama menurut Mbak Iva tuh kayak welcome ya, jadinya dia tuh di sini nyaman selama kemarin mengikuti kegiatan MPLS. Terus juga ada dibentuk kelompok-kelompok gitu ya, Iya. jadi makin akrab ya, jadi yang tadinya nggak kenal jadi kenal gitu ya Mbak Iva ya. Iya.
Oke, keren sekali Mbak Iva. Dan berikutnya pertanyaan yang kedua ya. Apa sih hal baru yang bisa kamu pelajari tentang SMK Negeri 1 Kepil ini setelah kamu mengikuti kegiatan MPLS kemarin? Mungkin bisa dijawab gantian ya. Tadi kan udah Mbak Iva. Sekarang Mbak Desti. Silakan dijawab Mbak Desti. Hal baru yang paling Ya. aku rasakan di SMK Negeri 1 Kepil tuh ternyata sekolah kejuaraan itu Ya, nggak cuma belajar teori aja di kelas, ya betul. tapi di sini aku belajar kalau SMK itu tempat kita benar-benar dipersiapkan buat terjun Buat terjun kerja. kerja. Iya. Iya. Jadi hal baru yang belum pernah mungkin Mbak Desti dapatkan ya. Ya, Di SMP mungkin belum ya, apalagi di SD kan ya Mbak Desti ya. ya Nggak mungkin kan diajari kerja gitu kan ya. Kalau di SD kan nggak mungkin. Di SMP juga belum ya, hanya Iya. belajar teori ya. SMP MTS sama aja. Ketika Mbak Desti di SMK Negeri 1 Kepil, wah ternyata begitu masuk, wah di SMK itu ya ternyata bener-bener banyak prakteknya ya. Ya Iya. nanti terutama nanti ya Mbak Desti kalau udah berjalan 1 semester 2 semester, apalagi nanti kalau PKL, wah itu akan banyak prakteknya daripada teori di dalam kelas. Karena memang namanya SMK ya, sekolah menengah kejuruan. Kalian tuh nanti akan diajari skill atau keterampilan. Makanya kalian dipersiapkan untuk kerja. Jadi kan kenapa sih kamu ya masuknya di SMK bukan di SMA? Kira-kira kenapa? Kenapa kok nggak ke SMA? Kok ke SMK? Pasti kamu pengen nanti setelah lulus kamu pengen Udah punya skill. ya punya skill atau Iya. keterampilan, dan yang pasti bisa untuk bekerja, ya kan? Iya. Makanya kalau anak SMK itu agak beda sama SMA. Karena nanti arahnya memang bisa bekerja. Jadi nanti banyak prakteknya. Gitu ya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan selanjutnya, apa sekarang kamu sudah mulai merasa nyaman ketika kamu berada di lingkungan SMK Negeri 1 Kepil setelah kegiatan MPLS kemarin? Kali ini dijawab oleh Mbak Iva ya. Ya, Iya. gimana Mbak Iva? Saya merasa sudah nyaman karena saya sudah merasa saya sudah beradaptasi di sini. Nah, sudah langsung beradaptasi ya Iya. menurutmu. Jadi kayak langsung nyaman gitu ya. Karena acara MPLS kemarin ini sangat interaktif, Pak. Ya. Mulai dari kalau lagi ada acara, Mm-mm. lagi nunggu pembicaranya Pembicara datang, berikutnya. itu nggak bener-bener kosong didiemin gitu nggak, Pak. Iya. Tapi diisi dengan Permainan mungkin ya. ada door prize. Surprise-nya bahkan. Iya, terus ada ice breaking gitu juga. Iya. Jadi anak-anak yang pada maju itu Iya. pasti mereka juga merasa sudah sangat beradaptasi Mm-mm. dengan lingkungan di sekolah ini. Iya. Ya. Iya. Jadi kayak deket ya, kayak apa ya, sama kakak kelasnya pun ketika Mm-mm. ada jeda waktu mungkin ke narasumber berikutnya tuh nggak kosong gitu ya. Iya. Ada kayak permainan, ice breaking tadi yang Mbak Iva sebutkan, anak-anaknya yang pada maju, dapat door prize juga ya. Iya. Nah, jadi itu kayak ngerasa wah kayak deket gitu aja ya. Mm-mm. Padahal kan masih mereka kakak kelas gitu ya. Iya. Adaptasinya nggak lama-lama gitu. Iya. Ya, mungkin itu ya. Nah, terus pertanyaan berikutnya kita langsung aja, yaitu bagaimana pendapatmu tentang guru-guru dan kakak-kakak OSIS yang mendampingi ketika kegiatan MPLS kemarin? Nah, sekarang bisa dijawab oleh Mbak Desti. Gimana menurutmu Mbak Desti? Menurutku guru Ya. dan kakak-kakak OSISnya tuh keren banget. Ya, kerennya kenapa? Kerennya tuh karena humoris. Humoris. Terus bisa mencairkan Iya, suasana. bisa mencairkan suasana ya. Kayak tadi Iya. yang Mbak Iva ya. Iya. Ketika mau ke narasumber berikutnya nggak kosong. Iya. Permainan-permainan jadi kayak humor lucu-lucu kakaknya Iya. ya. Tapi Mbak Desti, yang paling lucu menurutmu yang mana? Ingat nggak? Atau mungkin narasumbernya atau kakak OSISnya yang paling kamu lucu yang mana menurutmu? Ada nggak? Yang paling lucu tuh Heeh. Kak Ilham sih. Kak Ilham ya, Iya. keren ya Kak Ilham ya. Iya, Ini ketua OSISnya loh. Iya. Kamu sudah tahu tuh? Udah tahu. Iya, ketua OSISnya keren loh. Bisa jadi humoris juga. Iya, ngelawak-ngelawak Yang ngelawak-ngelawak gitu. Tapi bisa serius juga ya. Iya. Nah, bisa serius, bisa lucu gitu ya. Jadi menempatkan diri, bisa menempatkan diri Kak Ilham. Kamu besok pengen jadi ketua OSIS nggak? Mau dong. Mau dong ya. Ya ikut OSIS. Mbak Iva mau ikut OSIS nggak? Oh, ikut. Ikut ya. Iya. Jadi besok biar ada regenerasinya Iya. ya gitu. Ada lagi nggak? Kalau gurunya gimana? Narasumbernya. Gurunya Dari Bapak Ibu tuh guru. sabar-sabar banget gitu. Sabar-sabar banget ya. Oh my god. Yang paling sabar yang mana, Mbak? Banyak sih. Banyak.
nggak inget nama-namanya, nggak inget ya? kurang inget. Nggak inget. Tapi kebanyakan gurunya sabar-sabar. Sabar, Tapi baik. asik-asik juga nggak? Asik. Asik-asik juga ya ketika memberikan apa materi gitu ya. Iya. Itu aja. Ya. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, jika diminta nih memberi nilai untuk kegiatan MPLS dari 1 sampai 10, kira-kira tuh nilainya berapa? Terus alasannya tuh apa kok memberi nilai segitu ya? Bisa dijawab Mbak Iva. Berapa Mbak Iva nilainya? Mungkin 9,5. Wow, banyak banget nih. 9,5 ya, keren. Kenapa Mbak Iva? Karena dari segi acaranya tuh udah maksimal, Pak. Ya, udah maksimal Mulai ya. dari Persiapan-persiapannya. persiapan-persiapannya, Ya. terus untuk menjaga kebersihannya, Menjaga kebersihannya, mendisiplinkan anak-anaknya, ya. membiasakan disiplin. Mm-mm. Terus, ada lagi? Terus kenapa bisa 9,5? Iya, Karena kemarin saya sempat melihat ya, dari anak-anaknya sendiri jarang ada yang bertanya, padahal dari pemateri udah dikasih kesempatan Iya. buat bertanya. iya, Menurut saya mungkin kedepannya bisa dipancing buat pancing bertanya. ya. Iya, biar Iya. banyak yang gemar Tanya, bertanya. iya. Iya, karena menurut saya dengan anak-anak yang suka bertanya itu, walaupun kelihatan nggak tahu ya Pak, Iya, tapi itu malah menunjukkan kalau dia itu berpikir kritis, iya Iya. betul. berani bertanya berpikir. ya. Heeh. Nggak asal cuma saya mendapatkan pernyataan, saya langsung menerima. Iya. Mendapatkan pernyataan langsung menerima. Tapi selalu ada pertanyaan, oh kenapa kok bisa kayak gini? Kenapa bisa disebutkan kayak gini? Iya. Gitu. Mungkin Betul. Iya, ya keren jawaban Mbak Eva. Jadi kemarin tuh ya sebenarnya pemateri udah ya memberi, ada yang tanya Iya. enggak ya. Cuma mungkin memang anak-anaknya yang belum terbiasa bertanya kali ya, Mbak Eva. malu mungkin ya, Pak. Masih malu karena ya mungkin lingkungan baru. Jadi kedepannya mungkin ya untuk evaluasi kita bersama saja ya, terutama untuk panitia MPLS ke depan agar lebih interaktif lagi ya ketika memateri, agar mereka tuh mau bertanya gimana caranya ya, mungkin dipancing-pancing atau mungkin dikasih hadiah kali ya. Iya, bisa Gitu ya, Pak. Mbak Iva ya? Iya. Dikasih hadiah kali ya. Iya. Yo, siapa yang bertanya nanti dapat coklat misalnya Super ya Queen mau ya. dong. Pasti mau nih, yakin aku. Betul Mbak Eva. Ya itu bisa buat evaluasi nanti ya. Kita siapkan lebih banyak lagi coklat mungkin. Ya, gitu ya Mbak Eva. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Apa sih harapanmu ke depan selama menjadi murid di SMK Negeri 1 Kepil ini? Kali ini dijawab Mbak Desti ya. Gimana harapanmu ke depan Mbak Desti? Harapan buat aku sendiri, Ya. aku pengen jadi siswa yang aktif, punya Iya. banyak skill, gak cuma pintar di kelas, tapi juga jago praktek sesuai dengan jurusanku. Terus harapan bisa ikut lomba, ikut Iya. ekstrakurikuler, dan lulus dengan sertifikat kompetensi yang bisa Yang kepake buat maksimal. kerja. Ya, betul. Keren Mbak Desti ya. Jadi harapannya ya banyak lah pokoknya ya. Iya, Yang paling saya setuju ya, ketika kamu sekolah di sini, ya Mbak Desti, Mbak Iva, jangan cuma istilahnya ya pasif lah, yang aktif ya. Jangan cuma sekolah pulang tidur, sekolah pulang tidur ya, itu kan gimana ya. Jadi kamu kurang dapat skill loh Mbak Iva. Iya. Skill tuh ya di mana-mana, bener tadi Mbak Desti ikut ekskul, nggak harus selalu di kamu kan jurusan akuntansi ya. iya, Ya skill tuh ya akuntansi wajib ya, harus bisa skillnya ya, menghadapi komputer, menghitung laporan-laporan, aduh. Tapi juga ekstrakurikuler juga kalau bisa ikut organisasi juga ikut yang aktif ya, OSIS, DA, apalah terserah, yang penting ikut organisasi. Ekskul juga ikut, jadi nanti kamu akan banyak skill ya. Nah nanti saya yakin kamu akan berguna, kepake. Siapa tahu kamu nanti setelah lulus kerja di mana ya kan, di bank mungkin atau di kantor apa, kamu disuruh ngajarin apa kan, karena udah aktif, udah terbiasa Iya. gitu loh. Sama rekan-rekannya, suruh manajernya, ayo Mbak dikasih ice breaking coba teman-teman kantor, ya bisa akan gitu loh. bisa. Tapi kalau selama sekolah kamu cuma yang penting berangkat, pulang, sudah tidur, besok pagi berangkat lagi ya. Ketika kamu kerja, Mbak punya skill apa Mbak? Nggak tahu Pak. Nggak Gitu ya. tahu, iya. Oke, gitu ya. Iya. Keren sekali, mantap. Oke, pertanyaan terakhir nih. Bukan pertanyaan sih ya. Sebutkan 3 kata yang menggambarkan pengalaman MPLS-mu. Dimulai dari Mbak Iva. 3 kata Mbak Iva. 3 kata dari saya: adaptif, interaktif, edukatif. Wow, keren Mbak Iva. Selanjutnya Mbak Desti. 3 kata Mbak Desti.
3 kata dari saya. Ada berkesan, Oke. membentuk, dan keluarga. Ya, keren sekali. Ya, terakhir kita teriakan jargon MPLS SMK Negeri 1 Kepil tahun 2026. Satu langkah meraih mimpi, Skansapil, kreatif. We are Skansapil. Keren, luar biasa. Terima kasih kepada Mbak Iva dan juga Mbak Desti yang sudah bersedia datang di podcast kali ini sebagai perwakilan dari teman-teman ya kelas 10 yang baru yang kemarin sudah melaksanakan kegiatan MPLS. Asik ya? Asik sekali. Oke. Mungkin itu saja yang bisa kami obrolkan pada podcast kali ini. Jangan lupa semuanya tonton video ini sampai habis dan like, subscribe dan juga komen. Sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.